Seseorang yang tega menghancurkan hidupmu akan terkena karmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, seseorang yang tega, oke, menghancurkan hidupmu, dia akan terkena karmanya teman-teman. Jadi memang karma itu akan sangat nyata ya. Karma itu pasti akan terjadi kepada siapapun teman-teman ya. Orang-orang yang selama ini jolim dan jahat padamu. Oke, di sini kartu sudah aku shuffle teman-teman. Kemudian aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, mohon maaf. Pada kartu yang pertama aku punya Death di sini. Oke. Death berarti adalah sebuah kematian, teman-teman. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, teman-teman. Oke. Seseorang yang menghancurkan hidupmu. Ya. Kalau dikatakan menghancurkan hidupmu, berarti ini hampir secara menyeluruh ya. Di dalam kehidupan kamu, teman-teman, ya, mungkin di dalam bisnis usaha kamu dihancurkan oleh seseorang yang tidak suka, mungkin dihancurkan di dalam perihal pekerjaan, mungkin juga dihancurkan terkait dengan kehidupan asmara, ya, rumah tangga, dan bahkan terkait dengan hal-hal yang lain ya teman-teman. Tergantung sih dari penangkapan energi kamu gitu ya, tergantung dari problem dan masalah yang sedang terjadi dan kamu hadapi. Nah, dari kartu pertama ini teman-teman, aku langsung melihat sebuah karma itu. Ya. Sebuah karma yang amat sangat mematikan. Sebuah karma yang amat sangat mengerikan yang akan terjadi terhadap dia. Karma apa yang akan terjadi teman-teman? Sebuah kehancuran yang mungkin pernah kamu alami. Ternyata ini akan dialami oleh dia. Dan bahkan lebih pahit, lebih sakit ya dari apa yang mungkin pernah kamu terima ya, apa yang mungkin pernah dilakukan kepada kamu gitu teman-teman. Jadi ini yang aku maksud, bahwasanya orang yang selalu melakukan keburukan dan kejoliman, kejahatan teman-teman, pasti bakal menuai karmanya. Dan ini karma yang akan terjadi. Nah, kematian ya, jadi ini cukup menggambarkan, melambangkan bahwasannya bakal ada sebuah kabar duka, teman-teman. Berarti ini karma yang benar-benar sangat mengerikan kan? Oke, kabar duka yang akan terjadi terhadap dirinya ataupun terhadap orang-orang terdekat dia sendiri, teman-teman. Ketika kita berbicara masalah mungkin paling minim banget ya karmanya. Ketika dia sudah berumah tangga, maka rumah tangganya akan hancur teman-teman, ya, akan berantakan. Kemudian ketika dalam kondisi sehat, maka dia akan jatuh sakit. Ketika dia dalam fase yang sukses, usahanya, pekerjaannya teman-teman, maka semuanya akan hancur. Nah, ini aku maksud tentang sebuah karma. Nah, kenapa karma ini sangat mematikan banget? Ya, karena melihat dari sebuah perbuatan yang dia lakukan kepada kamu, ya itu cukup berat juga gitu teman-teman. Jadi aku rasa ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan,
Ya apalagi ketika dia sudah bertahun-tahun menzalimi kamu, teman-teman. Jadi wajar sih. Oke. Nah, The Tower ini muncul hadir, teman-teman. Jadi penderitaan itu nggak akan berhenti sampai di situ. Ya, penderitaan dari seseorang yang akan terkena karmanya loh. Kehidupannya akan benar-benar hancur dan kehilangan segalanya. Ya, mungkin apakah ini berkaitan ya tentang doa-doa kamu yang terkabulkan termanifestasikan, tentang doa sumpah-sumpah kamu, teman-teman? Ya mau doa baik, doa buruk sama saja. Ya, ketika seseorang tersebut sudah berbuat jolim, ya tentu dia akan merasakan ya sebuah dampak dan akibatnya lah. Itu saja. Nah, karena apa saja nanti yang akan terus terjadi terhadap kehidupan dia, teman-teman? Ketika dia jatuh sakit, ataupun keluarga dia jatuh sakit, teman-teman, maka penyakitnya nggak bakal sembuh. Sebelum dia mungkin meminta maaf kepada kamu, sebelum mungkin dia benar-benar bertobat. Oke. Kemudian ketika rumah tangganya hancur, ya teman-teman, maka kehancuran itu akan terus membuat kehidupan dia akan susah, mungkin dia bakal depresi. Nah itu ya akan terus berkelanjutan gitu, akan terus berkontinu. Jadi cukup mengerikan banget, teman-teman. Dan ketika seseorang tersebut mengalami begitu banyak penderitaan yang sangat begitu berat, dan kapan itu akan terjadi, teman-teman? Ya, kapan itu akan terjadi? Secepat mungkin, teman-teman. Kamu akan melihat ya dengan mata kepala kamu sendiri. Kamu akan menyaksikan bahwasanya Tuhan itu adil kepada kamu. Ya, Tuhan itu sayang pada kamu, teman-teman. Mungkin selama ini Tuhan memberikan sebuah ujian yang begitu berat pula untuk kamu. Ya, akan membuat kamu hidup lebih baik, akan membuat kamu bisa lebih kuat, akan membuat kamu bisa apa ya, teman-teman? Ya, menjadi manusia yang lebih baiklah paling tidak, teman-teman. Ya, pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, ternyata ya benar ya. Kalau melihat dari kartu ini, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, maka kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik ya. Ketika kehancuran rumah tangga kamu, asmara kamu ini karena adanya si pihak ketiga, ya itu juga menghancurkan hidupmu ya, teman-teman. Nah, bisa jadi kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih tepat, lebih baik. Oke, dan ketika berbicara masalah bisnis dan usaha ya, bisa jadi usaha bisnis kamu akan kembali berkembang meningkat pesat gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku melihat ada sebuah penaklukan ya, penaklukan dan pencapaian. Jadi penaklukan ini adalah terkait dengan semua problem masalah kehidupan yang berat mungkin selama ini yang kamu hadapi, pada akhirnya kamu akan bisa melewati segala sesuatunya dengan baik pula, teman-teman. Dan sebuah pencapaian ini tentu ya, pencapaian adalah sebuah kehidupan baru, sebuah kehidupan yang lebih positif gitu, teman-teman. Oke. Nah, aku punya Three of Wands. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah transisi kehidupan yang akan kamu alami. Jadi masa-masa yang sulit akan berganti dengan masa-masa yang sangat membahagiakan, menggembirakan, teman-teman. Ya, bakal banyak kabar baik yang akan terus kamu dapatkan, yang akan terus kamu alami. Ya, dari kondisi mungkin finansial ekonomi kamu, keuangan kamu yang bakal meningkat, ya kan, yang akan berubah 180 derajat. Kemudian mungkin juga mengenai tentang kehidupan asmara kamu. Jadi hampir semua, teman-teman. Ya, kemudian masalah kesehatan, semua deh. Nah, aku punya The Lovers di sini. The Lovers ini muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu ini juga sangat menggambarkan ya bahwasanya ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Dan ini cukup nyata loh. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya. Dan dia juga lah yang memberikan sebuah karma ini. Ya, karma kehancuran untuk orang-orang yang selama ini menghancurkan hidupmu, teman-teman. Ya, siapapun dan tanpa terkecuali. Baik mungkin dia adalah pasangan kamu sendiri, baik dia adalah mungkin teman kamu sendiri, dan baik mungkin dia adalah keluarga kamu sendiri, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya. Oke, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya ini. Ada Four of Swords ya, teman-teman. Jadi ke depan kamu harus bisa lebih apa ya? Selaras deh. Ya, harus bisa selaras dengan diri kamu sendiri, teman-teman. Dengan energi yang berada di sekitar kamu. Selaras dengan diri kamu sendiri maksudnya kamu harus lebih bisa mengikuti intuisi kamu gitu.
ya kata hatimu teman-teman, agar kamu selalu terhindar ya dari adanya hal-hal buruk yang mungkin bisa jadi akan berpotensi akan terjadi kembali terhadap kehidupan kamu ketika kamu terlalu ceroboh teman-teman ya. Karena memang orang-orang yang toksik ini tentu mereka selalu mencari sebuah peluang dan kesempatan teman-teman ya, tetapi tidak perlu khawatir ketika memang segala sesuatunya kamu selalu mengikuti intuisi kamu teman-teman ya. Aku yakin kehidupan kamu terus akan mengalami sebuah apa ya, hal-hal yang lebih baik deh ya. Dan ini yang akan kamu lihat, akan kamu dengar ya, kehancuran terhadap seseorang yang menghancurkan hidupmu. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.